Tapi di balik pertarungan dua kandidat capres ini, ada satu capres yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anies Baswedan. Demokrat sebut Ganjar berpotensi ungguli 12 juta suara Jokowi di Jawa Tengah. Aneh, partai sendiri lagi jeblok malah urusin capres dari partai lain. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaon menyebut bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpotensi mengungguli 12 juta suara Presiden Jokowi ketika Pilpres 2019 di Jateng. Tepatnya Jokowi meraih angka kemenangan di Jateng sebesar 11,8 juta suara, sehingga Prabowo Subianto sulit untuk menyainginya. Ganjar Pranowo pun berpotensi mendapat hal yang sama. Johnson mulai membandingkan Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya tanpa perlu bantuan buzzer, media dan lain-lain, semua warga Jawa Tengah tentu mengenal Ganjar karena telah menjadi gubernur selama 10 tahun. Namun, jika kinerjanya jelek, maka suara Ganjar bisa jeblok di Pilpres 2024. Tapi sebaliknya, suaranya bisa melebihi Jokowi jika kinerjanya di Jawa Tengah bagus. Johnson pun mulai mengungkit perbedaan suara Ganjar dan Sudirman Said ketika pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018, di mana selisihnya hanya 3 juta suara. Johnson juga menyebut bahwa antara Jokowi dengan Ganjar itu sangat berbeda, tidak linear, apalagi jika dikaitkan dengan suara. Karena di mata masyarakat, tiap pemimpin itu punya penilaiannya sendiri-sendiri, termasuk di Jawa Tengah sekalipun yang kampung halaman mereka berdua. Sorry to say nih, sekelas senior seperti Johnson ini kenapa tidak melihat ke belakang tentang partainya sendiri? 2004 sampai 2014 Demokrat adalah pemegang mandat kekuasaan, dibuktikan dengan SBY sebagai presiden. Tapi sekarang, ngemis-ngemis lobby minta jadi cawapres. Jatuh kelas kualitas Partai Demokrat. Apa yang diungkap oleh Johnson Sitindaun ini tentu sah-sah saja, karena setiap warga negara berhak mengutarakan pendapatnya. Tapi, menurut saya, alangkah baiknya Johnson mengurusi partainya saja. Lihatlah elektabilitas Partai Demokrat sekarang jeblok. Demokrat menjadi partai tengah dengan tingkat elektabilitas rata-rata di atas 7%. Bahkan Demokrat dalam sebuah survei politik pernah bercokol menjadi bagian dari 5 parpol terbesar. Dalam dinamika politik, Demokrat terus mengalami pasang surut elektabilitasnya, dikutip dari Harian Kompas, Selasa 21 Februari 2023. Tingkat elektoral Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan raihan 8,7%. Angka itu turun cukup signifikan sebanyak 5,3% dibandingkan survei yang sama pada Oktober 2022 sampai Februari 2023. Memang Partai Demokrat pernah menjadi partai penguasa, tapi mega kasus korupsi dalam berbagai skandal mega proyek seperti Hambalang akhirnya meluluhkan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah SBY. Tahun 2022 menjadi momen kelam kemunduran Partai Demokrat. Kehancuran partai berlambang bintang Mercy itu disebabkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tersangkut korupsi dan juga beberapa kader partai yang juga terlibat kasus korupsi. Selain itu, Demokrat juga akan segera mendapatkan perlawanan dari mantan Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum yang akan bebas dari hukuman. Potensi kekerasan politik semakin keras dari Anas Urbaningrum. Mantan Ketua HMI tersebut akan mengancam dan memproses kembali hal ihwal hukumannya yang diterimanya. Setidaknya Anas Urbaningrum akan membersihkan noda hitam politik yang bersemayam dan mengembalikan citra positifnya. Tentunya, perlawanan politik individu Anas Urbaningrum akan menghabiskan waktu dan tenaga dari partai dan juga ketua umumnya. Di sisi lain, keberhasilan AHY untuk duduk mendampingi Anies Baswedan menjadi kenangan pencapaian politik secara komprehensif. Dua titik daya ungkit adalah posisi di pemerintahan sebagai wakil presiden dan koktels efek elektoral. Demokrat secara elektoral semakin naik ketika AHY berhasil disandingkan dengan Anies Baswedan. Tapi Demokrat juga harus melihat manuver Partai Nasdem yang seperti memberikan kode akan hengkang meninggalkan Anies karena elektabilitasnya yang tak kunjung naik. Dari sini seharusnya Johnson Sitindaun melihat bagaimana kondisi partainya sendiri daripada harus mengurusi keberhasilan capres dari partai lain. Bagaimana kalau menurut Anda?
Mas, boleh ditekankan nggak artinya relawan Jokowi ini belum tentu ke Pak Ganjar ya? Untuk kedepannya? Ada. Apa aja, Mas? Arahannya apa aja? Arahannya untuk mengerucut ke beberapa nama. Waduh, nama Anies Baswedan dipastikan tak masuk di daftar dukungan relawan Jokowi. Gibran tegas tidak dukung Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka telah memberikan arahan kepada relawan Jokowi soal dukungan kepada bakal capres di Pilpres 2024 yang mengerucut ke sejumlah nama. Namun ia menegaskan nama Anies Baswedan tidak termasuk di dalamnya. Putra sulung Presiden Jokowi itu bahkan memastikan sudah memilih satu nama, meski masih dirahasiakannya. Ditunggu dulu, nanti ada pertemuan berikutnya. Kita fikskan itu. Satu nama siapa? Sebenarnya sudah ada nama tersebut, tapi rahasia, kata Gibran saat ditemui awak media usai memberikan arahan dalam pertemuan dengan relawan Jokowi di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Jumat 28 April 2023. Terkait nama Anies Baswedan, Gibran dengan tegas mengatakan tidak masuk dalam arahannya. Apakah nama Pak Anies masuk dalam arahan tadi? Tidak, jawab Gibran. Saat didesak sejumlah nama yang akan mendapatkan dukungan itu, Gibran mengatakan agar publik menunggu terlebih dahulu karena setelah pertemuan dengan relawan Jokowi, Jumat sore kemarin, akan ada pertemuan berikutnya untuk menentukan satu nama yang akan mendapatkan dukungan itu. Namun, ketika disebutkan nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Gibran tidak menampik hal itu. Di sisi lain, saat ini relawan Jokowi masih menunggu pernyataan resmi dari Jokowi terkait dukungan kepada bakal capres. Ketua Sapulidi Nusantara, Ahmad Badrut Tamam, mengibaratkan gabungan relawan Jokowi sebagai sebuah kapal besar yang menunggu instruksi dari pimpinannya. Mau diarahkan dan kepada siapa kapal akan berlabuh. Menurut Ahmad, dalam menentukan siapa penerusnya, Jokowi tidak akan gegabah. Karena menurutnya Jokowi jelas akan mencari dan juga melihat sosok mana yang akan bisa meneruskan program-programnya. Apakah Pak Ganjar, apakah Pak Prabowo, ataukah ada calon lain yang menjadi kuda hitam? Yang pasti, sebagai relawan yang selama ini patuh, tunduk, dan setia kepada Presiden Jokowi, hanya bisa menunggu. Sebenarnya Jokowi tidak punya tiket untuk mengusung capres dan cawapres selayaknya partai politik. Presiden Jokowi bukan ketua umum partai politik, relawan seperti Projo pun tidak mempunyai tiket ke Pilpres. Saya yakin Presiden Jokowi merupakan sosok yang punya sopan santun tinggi. Jika beliau memang akan mendukung Ganjar, tentu akan berbicara baik-baik dengan Megawati. Jokowi akan berusaha meyakinkan Megawati bahwa Ganjar merupakan sosok yang sangat tepat untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan, dan itu terbukti sekarang Ganjar menjadi capres usungan PDIP. Tapi terkait dengan relawan Jokowi ini, memang mantan wali kota Surakarta ini terbukti bahwa tren baru, bahkan tren yang belum bisa dinikmati oleh politisi lain. Relawan-relawan Jokowi ini mendatangkan arus baru dalam perpolitikan Indonesia. Disukai atau tidak, mereka menjadi cerminan yang lebih jujur dari keinginan masyarakat. Keberadaan mereka lah yang membuat masyarakat lebih dihargai hak politiknya. Hak politik mereka tidak lagi hanya jadi makanan empuk bagi mereka para elit yang biasanya enak-enakan di tingkat tertinggi partai, yang dalam kelebihan fasilitasnya seringkali mengatasnamakan demi kepentingan rakyat kecil. Gabungan relawan Jokowi tersebut jelas perlu untuk melanggengkan perannya. Sementara bagi Pak Jokowi, sebagai mantan presiden dan politisi, tentu ingin ada masa real yang selalu siap untuk berada di belakangnya. Karena siapapun tahu bagaimana posisi politik Pak Jokowi di Indonesia ini. Akhirnya, patut ditunggu bagaimana kiprah para organ relawan Pak Jokowi ini. Apakah mereka bisa kembali mewarnai perpolitikan Indonesia, terutama dalam Pilpres mendatang? Bagaimana kalau menurut Anda?